Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan memberikan materi untuk perkuliahan di minggu ke-10, yaitu membahas tentang konstruksi rangka batang dengan tumpuan sendi-sendi, kemudian dan akan membahas tentang garis pengaruh. Nah, materi ini saya ambil dari blog yang minggu ke-10, yaitu ini Anda bisa lihat bahwa konstruksi rangka batang ini adalah konstruksi rangka batang yang stabil karena bentuk dasarnya semua terdiri dari segitiga, kemudian tumpuannya ada sendi-sendi, berarti jumlah reaksinya ada 4, kemudian ini jumlah titik simpulnya termasuk titik tumpuan itu ada 8, jumlah batangnya ada 13, sehingga kalau kita hitung 2 kali jumlah titik, 2 kali 8 itu 16, kemudian dikurangi dengan reaksi 4, berarti ada 12, sementara jumlah batangnya ada 13, sehingga ini jumlah batang berarti kan kesannya lebih, padahal sebetulnya ini jumlah batangnya nggak lebih, namun jumlah reaksinya yang lebih. Jadi kalau ini salah satu tumpuan kita ganti dengan rho, maka dia akan memenuhi ketentuan konstruksi rangka batang statis tertentu, yaitu 2 kali 8 dikurangi reaksi 3 sama dengan 2 kali 8 16 dikurangi 3 13, pas jumlah batangnya ya. Tapi karena ini reaksinya ada 4, berarti kesannya lebih besar, yaitu 2 kali 8 dikurangi reaksi atau jumlah batang itu lebih besar dari 2 kali titik dikurangi reaksi. Nah, konstruksi seperti ini boleh, namun konstruksi seperti ini lebih stabil. Ya. Nah, bagaimana cara kita mengerjakan konstruksi yang seperti ini? Nah, ini saya ambil contoh dari buku Suwarno. Ya. Nah, di buku ini Suwarno mengasumsikan bahwa karena ini tumpuannya sendi-sendi, berarti dia memiliki reaksi horizontal, yaitu horizontal di A dan horizontal di B. Maka Suwarno mengasumsikan bahwa reaksi horizontalnya itu nilainya sama, yaitu HA sama dengan HB. Ya. Nah, dengan dia mengasumsikan sama, itu artinya ada satu persamaan tambahan nih, HA sama dengan AB. Itu persamaan 1. Sedangkan sisanya persamaan statika yang lain, yaitu sigma horizontal sama dengan 0, sigma vertikal sama dengan 0, dan sigma momen sama dengan 0 tetap berlaku. Karena ada 4 persamaan, maka reaksi-reaksinya bisa dihitung seperti biasa, ada VA, ada VB, nanti nilai HA dan HB itu nilainya akan sama. Ya. Nah, ini bisa dilihat di sini. Cara penyelesaiannya secara grafis dengan mengasumsikan bahwa HA sama dengan HB, itu caranya seperti ini. Nah, karena ini bebannya miring, ada 3 ton, ada 6 ton, ada 3 ton, ya, maka 3 beban ini P1, P2, dan P3 dijadikan 1 di sini. Maka ini garis kerja P total. Nah, kemudian garis kerja P total ini kita potongkan dengan salah satu tumpuan. Misalnya kita potongkan dengan tumpuan di B. Jadi kita menganggap seolah-olah B-nya roll dulu. Ya. Nah, dengan kita potongkan di B, maka dapat titik potongnya. Titik potongnya selanjutnya ditarik ke A. Ya. Maka kalian dapat garis kerja ini yang reaksi di B dan garis kerja reaksi di A. Ya. Sehingga hasilnya seperti ini P total, maka ini dapatlah PB, dapat RA. RA ini terdiri dari HA dan VA. Nah, dengan mengasumsikan persamaan yang pertama tadi, yaitu kita mengasumsikan HA sama dengan HB, ya, maka nilai HA ini kita bagi 2. Ya, kita bagi 2 dengan pembagian yang sama, sehingga dapatlah ini ini HB, ini HA, ya. Nah, kalau ini HB, ini VB,
sehingga dapatlah ini apa RA ERB, yang ini adalah RA ya. Sehingga dapat nilai reaksi berapa VB, berapa VA, berapa HA, dan berapa HB ya. Selanjutnya kalau reaksi sudah dapat, kita bisa melanjutkan mencari gaya batangnya dengan pelukisan Cremona di titik A ya. Atau bisa juga dengan mengerjakannya di titik B ya. Nah, seperti ini kalian bisa pelajari dari bukunya. Ini kita kerjakan di titik A, jadi ada RA, kemudian ada P1, dapatlah nilai AF dan AC. Kemudian dilanjutkan ke titik C, dapat nilai AC, dimulai dari AC, kemudian FC, kemudian CD, dapatlah nilai FC0, CD-nya sama dengan AC. Ya. Dan seterusnya, kemudian dilanjutkan ke titik F, ya. Dimulai dari AF, karena AF sudah ketemu dari sini, ini AF, ini dibalik dulu, kalau sudah gaya batang, kalau sudah ketemu di sebelumnya, kalau akan dipakai di titik berikutnya, harus dibalik panahnya, ya. Jadi kita mulai dari AF, P2, dapatlah FG dan FD. Ya, dimulainya ini bukan dari AF ya, tapi dari FC, karena ini FC-nya 0 ya. Jadi FC, AF, P2, FG dan FD. Ya. Kemudian dilanjutkan ke titik G, ya. Dimulai dari FG, FG ini sudah dapat dari sini, berarti dari sini dibalik, FG, P3, dapatlah apa? DH sama GD. Ya. Kemudian dilanjutkan ke titik D, dimulai dari CD, CD, kemudian FD, kemudian GD, maka didapatlah DH sama DE, DH-nya dapat 0. Ya. Kemudian dilanjutkan ke titik B, ya, dimulai dari HB sama dengan min GH. Ya. Terlihat bahwa ini sebetulnya di gambar ini nggak tepat banget, ya, ada selisih sedikit nih, ada jarak sedikit, ya nggak masalah lah. Ini berarti artinya kita gambarnya kurang tepat sekali ini ya, kan ada selisih, tapi nggak masalah ya. Kemudian kalau kita gabung dia akan menjadi seperti ini. Nah, kalian bisa coba sendiri nanti lukisan Cremonanya ya. Nanti setelah didapat hasilnya itu kita cek nilai-nilai hasilnya. Ini saya nggak buatkan tabelnya ya. Hasilnya nanti dibuatkan dalam tabel. Kemudian sekarang hasil ini apakah asumsi pertanyaannya, yaitu apakah asumsi HA sama dengan HB ini sudah benar untuk kondisi rangka batang seperti ini. Ya. Jadi kalau ada konstruksi rangka batang, statis tak tentu, tumpuannya sendi-sendi, apakah selalu bahwa reaksi di HA itu nilainya sama dengan HB. Ya. Nah, cara membuktikannya bagaimana? Berarti kita coba dengan metode lain, yaitu konstruksi rangka batang ini kita kerjakan dengan metode aplikasi, yaitu menggunakan aplikasi SAP 2000 versi student. Ya. Kalian bisa dapatkan program SAP 2000 versi student ini mungkin lewat download ya. Jadi kalian searching software SAP 2000 versi 7.4 ya, itu adalah versi student. Nah, kalau kita kerjakan dengan versi student, caranya yaitu kita buka aplikasi SAP 2000 versi student ya. Kemudian kita bikin baru, yaitu klik file, kemudian klik new model, kemudian kita pilih satuan.
karena beban yang ada itu dalam ton, kemudian rangka batangnya jarak-jaraknya diberikan notasi meter, maka kita bukanya dalam ton meter. Ya. Kemudian kita membuat grid, membuat ukuran kotak-kotak, yaitu ukuran kotak-kotaknya kita buat dalam sumbu X itu ada 16 kotak, karena tadi rangka batangnya panjangnya 16 meter ya. Kemudian untuk Y itu adalah arah ke depan belakang, karena depan belakangnya nggak ada, karena kita bicara portal bidang, rangka batang bidang, sehingga Y-nya 0, jadi ini kita pilih dia 0, kemudian kemudian Z-nya, Z itu adalah sumbu yang ke atas ke bawah, itu kita buat 6, karena tadi di soal tingginya 6, ya. Jadi ini adalah jumlah kotak yang kita buat, berapa kotak ke arah sumbu X, berapa kotak ke arah sumbu Y, dan berapa kotak ke arah sumbu Z, ya. Sedangkan data yang bawah itu adalah ukuran lebar kotaknya. Masing-masing ukuran lebar kotaknya kita buat 1 meter. Ya. Nah, selanjutnya kita buat gambar, yaitu kita pilih pointer garis. Nah, seperti ini. Kita klik, kemudian cara gambarnya sama seperti kita menggambar VCU, yaitu diawali dengan klik kiri dan diakhiri dengan klik kiri juga. Ya. Kita buat terus gambarnya satu persatu dengan cara menggambar satu batang, satu garis. Ya, jadi untuk rangka batang yang seperti ini tadi gabungan, ini panjang ya 16 meter, ini nggak boleh dibikin satu batang. Tapi kalian menggambarnya tetap satu batang sama seperti VCU ya. Jadi gambar AC, kemudian gambar CD, DE, DE dan seterusnya. Ya. Kemudian gambar AF, tapi cara gambarnya langsung nyambung terus di dalam subnya, ya, tidak bisa pakai copy paste. Ya, di sini yang di subnya kalau menggunakan copy paste agak sulit. Ya. Ini saya jelaskan dulu langkahnya. Jadi digambar seperti itu satu persatu, kemudian diberikan tumpuan. Ya. Di sini diberikan langkah cara mengerjakannya. Mudah-mudahan dari langkah ini kalian bisa membuat masing-masing. Tapi kalau bingung membaca seperti ini, kita coba sekarang kita praktekkan bagaimana cara mengerjakannya dengan Subjury. Ya. Jadi kita buka aplikasi Sub 2000 versi student seperti ini. Ini share-nya sekarang ini ya. Ini jadi kita buka Sub 2000 versi student, kemudian ini ada tip of the day, ditutup aja ya. Kemudian ini sebelum mulai gambar kita lihat satuannya harus ton meter ini ya. Berarti setelah ini baru kita menggambar, yaitu file, new model ya. Kemudian muncul kotak-kotak seperti ini. Ini adalah jumlah kotak ke arah sumbu X, tadi ada 16 dengan jarak kotak 1 meter, kemudian Y-nya 0, kemudian Z-nya ke arah atas itu tadi ada 6 meter ya. Seperti ini ya. Nah, ini tanpa atas, ini biasanya tanpa atas ditutup aja. Kita gambar ini yang 3 dimensi, kalau susah 3 dimensi kita gambarnya yang 2 dimensi. Tinggal klik jendela yang 2 dimensi ya. Kemudian kita mulai gambar. Sebentar, ini tadi materinya. Yang gambar ini kita bukan ini. Nah, diingat-ingat ya bentuk gambarnya ke sini.
16 meter, ke atasnya 6 meter, terus bentuk rangka batangnya seperti ini ya. Sekarang kita kembali ke subnya ini. Jadi kita klik gambar garis yang ini, draw film element, itu artinya menggambar elemen batang. Batang itu di sini istilahnya adalah frame ya. Kita mulai dari klik kiri ya, kemudian diakhiri dengan klik kiri lagi. Masing-masing panjangnya 4 meter, berarti satu kotak ini 1 meter ya. Ini 1, 2, 3, 4 ya, klik kiri lagi. Ini masih berupa garis nih ya, diteruskan 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian lagi 1, 2, 3, 4. Kemudian lagi 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian yang ke sini sampai ke tinggi, yang di sini tingginya 3 meter ya. Yang ini yang satu, yang sebelah kanan ini, kemudian lanjut ke sini tingginya 6 meter, kemudian lanjut ke sini 6 meter lagi tingginya ini ya. Kemudian ke sini ya. Nah ini kalau mau diteruskan kan nggak ada lagi batang yang ada di titik ini ya, berarti untuk mutusnya di klik kanan ya. Nah kita bisa mulai lagi dari sini. Ini kita bisa gambar ke atas atau ke bawah boleh, tapi karena mau nyambung ya kita bisa gambar dari sini, klik kiri lagi ini ya, terus selesai kan. Ini berarti kita putus karena nyambungnya lagi di sini ya. Ini bisa ada batang lagi di sini, kita bisa sambung lagi, berarti putus lagi. Yang sebelah sini ini putus lagi ya. Nah gambarnya harus selalu sampai ketemu di grid sectionnya ya, jadi jangan berhenti di titik sini, nanti error. Jadi harus sampai ketemu titiknya. Kemudian setelah ini selesai, pointernya dibalikin lagi ke sini ya. Sekarang kita ngasih tumbuhan. Nah, tumbuhannya sama-sama sendi, kita klik bareng. Kemudian ini ada gambar tumbuhan ya, assign, join, restrain. Itu artinya menempatkan tahanan di titik. Tahanan itu tumbuhan ya. Kita pilih sendi ini. Kemudian selanjutnya kita gambar beban. Saya lupa sebentar bebannya ini ya. Nah bebannya ini kan tegak lurus nih ya, 3 ton, 6 ton, 3 ton. Sementara kita nggak bisa gambar beban yang miring, bisanya beban arah X dan arah Z ya. Maka ini harus diuraikan dulu ya. Kita lihat di sini uraiannya ini ya. Jadi karena beban P1 itu tegak lurus dari ini, maka kita uraikan menjadi P1X itu 1,8, P1Z-nya min 2,4 ya. Jadi 1,8 dan min 2,4 untuk di P1 dan P3 ya. Nah, berarti kita lihat lagi ke sini sekarang satnya 1,2 dan 2,4 ya. Sini karena bebannya sama kita bisa klik bareng. Kemudian ini gambar tumbuhan, assign, join, loading ya. Berarti kita input beban arah X tadi adalah 1,2 ton. Kemudian yang arah Z-nya min 2,4 ya. Kemudian ini add to existing load, ini beban default, jadi kita bisa pakai beban mati ya. Oke. Kemudian sekarang yang di tengah bebannya tadi 1,8 ya, 1,8 dan min 2,4. Yang di tengah 3,6 dan min 4,8. Jadi kita benerin dulu 3,6 dan 4,8. Ini
tengah. Ini ya. Berapa tadi? 3,6 dan min 4,8. Ya, to existing load. Ya. Yang sini tadi kan salah, kita salah input nih ya. Harusnya 1,8 ya. Horizontalnya, berarti kita edit lagi. Ini kita ganti dengan 1,8. Ininya tetap min 2,4. Ya, karena tadi salah, kita nggak boleh pilih yang add. Kalau salah, berarti kita pilihnya replace. Artinya yang salah tadi dihapus, kita ganti dengan yang benarnya ini ya. Ya, ini ya. Jadi bebannya sudah benar 1,8, 2,4, 3,6, 4,8, 1,8, 2,4 ya. Kemudian setelah beban sudah, langkah berikutnya kita lihat nih, define static load case. Nama bebannya tadi ada load 1. Load 1 ini terdiri dari beban mati dengan pengali berat sendirinya adalah 1. Berat sendiri itu adalah berat profilnya, berat rangka batangnya ya. Karena di sini berat sendiri dihitung, sementara dalam hitungan rangka batang kita itu berat sendiri nggak dihitung, hanya beban-beban ini saja, maka ini harus dirubah menjadi 0, ya, ini di change load. Oke, ya, sehingga beban yang load 1 tadi, beban yang ini, itu hanya beban dia sendiri, tidak termasuk berat sendiri. Karena kalau kita mau lihat strukturnya ini terdiri dari apa sih, kita bisa klik kanan pada batang, ya. Jadi batang ini frame-nya itu diberi nama frame section 1, ya. Kemudian ini data panjangnya ya, ini data panjang, ini data nomor frame-nya, ya, diawali dari mana, dan kemudian sifat frame-nya, ya. Nah, saya mau menunjukin ini, frame section 1 itu apa sih? Define frame section 1 ini kita lihat. Ternyata dia adalah profil baja dengan ukuran 0,3 meter, berarti 30 cm lebarnya, tingginya 50 cm dengan profil baja. Sekarang kita lihat profil baja itu, kalau berat sendirinya dihitung, yaitu di define material, profil baja, ini beratnya berapa? Berat jenisnya 7,8 ton per meter kubik. Ya, berarti kalau tadi berat sendirinya, pengalinya tadi nggak kita nolkan, di berat sendiri rangka batang dihitung, nanti reaksinya nggak sama dengan yang kita cari pada cara konstruksi rangka batang tadi ya, yang dengan cara lukisan Cremona tadi. Kalau sudah, langkah berikutnya adalah setelah kita kasih beban sudah, batang sudah, mendefinisikan berat sendirinya 0 sudah, ya, maka langkah berikutnya kalau kita mau mengerjakan rangka batang, kita blok. Kemudian batang-batang ini kita jadikan rangka batang, yaitu ujung-ujungnya assign, frame, kemudian release. Nah, ujung-ujungnya kita buat sebagai sendi-sendi. Nah, ujungnya sendi-sendi itu yang diklik adalah momen arah 33. Karena penampangnya tadi itu sumbu 1 adalah panjang balok, sumbu 2 itu adalah atas, sumbu 3 itu depan. Nah, kalau di sini itu untuk beban gravitasi berarti arah momennya itu adalah momen yang 33. Maka yang kita klik yang di sini, ya. Dengan kita klik ini berarti batang ini akan menjadi sendi-sendi. Jadi titik ini sendi, titik ini sendi, gitu ya. Jadi dia nggak akan timbul momen. Ya. Nah, setelah itu tinggal kita run, yaitu analisis. Kita setting dulu 2 dimensi, ya. Karena kalau tidak kita setting dia akan nge-run 3 dimensi, akan error karena kesananya nggak ada kestabilannya. Ya, dia hanya rangka batang bidang aja. Maka kita harus pilih ini dulu, oke, baru kita run ya.
Nah, itu serang, ya. Nah, setelah kita run, biasanya dia harus selalu minta disimpan filenya. Filenya mau disimpan di mana, ya. Misalnya kita mau simpan di sini, di materi kita, statika 2B, ya. Kemudian sub 2000, nah, misalnya kita mau masukkan ke sini, ini adalah KRB 99, ya. Materi di minggu ke 10, ya. Nama filenya, tipe filenya adalah SDB, ya. Kita save, lambang simbolnya seperti ini, ya. Nah, kalau tadi penggambaran kita sudah benar, ikutin langkahnya, dia nggak akan error. Analisis komplit, ya. Nah, ini tampilan deformasinya, dia patah-patah, di sini nggak melengkung, karena memang di sini nggak ada berat sendiri, bebannya hanya di ini, ya. Nah, kalau kita mau lihat reaksi, nah itu di sini, ya. Reaksinya di sini 5,85, kemudian ini 3,75, ini 7,5, ini 0,3. Ternyata ini HB sama HA tidak sama. Ya, padahal tadi kita menghitung, kita asumsikan dia nilainya sama. Ya. Nah, itu artinya kita balik lagi ke sini. Kalau reaksi nggak sama, otomatis ya batang juga nggak sama, ya. Mungkin sekalian saya mau lihatkan, kalau mau lihat dia batang, kita klik tadi kalau mau lihat reaksi ini, ya. Ini reaksi, kemudian ini reaksi, ya. Tapi kalau mau lihat gaya batang ini, nah gaya batang itu adalah gaya aksial, ya. Jadi yang dipilihnya ini. Kemudian kalau file diagram hanya berupa gambar diagram, tidak ada nilainya. Kalau kita mau tahu nilainya, klik yang show value. Nah, ini gaya batangnya, ya. Gaya batang ini nggak akan sama hasil hitungan yang tadi lukisan Cremona, karena ternyata memang asumsi yang HA sama dengan HB itu adalah asumsi yang salah, ya. Jadi ini koreksi untuk di bukunya Suwarno. Jadi jika kalian pernah membaca buku Suwarno dengan soal rangka batang seperti ini, kemudian dengan mengasumsikan reaksinya seni-seni, mengasumsikan reaksi horizontalnya sama, hasilnya seperti ini, itu ternyata salah, ya. Sehingga yang benar adalah kita ngerjakannya harus dengan aplikasi, ya. Karena kita belum belajar konstruksi rangka batang yang statis tertentu. Itu nanti kalau ingin belajar setelah di semester 3, yaitu di pelajaran analisa struktur 1, di bagian akhir, ya. Kalau sampai ke materi konstruksi rangka batang yang statis tertentu, ya nanti kita pelajari sampai ke sana. Tapi kalau tidak sampai, ya berarti kita harus pakai aplikasi yang full, yaitu SAP dari Persistent. Ya, saya rasa karena waktunya sudah cukup panjang, ya, sudah sekian menit, berarti materi penggambaran materi konstruksi rangka batang statis tertentu ini hanya untuk informasi, karena untuk pembelajaran di semester ini saya tidak akan berikan soal konstruksi rangka batang yang statis tertentu. Tapi di materi ini kalian bisa belajar bagaimana cara menghitung reaksi dan mencari gaya-gaya batang dengan menggunakan aplikasi SAP 2000 Persistent, ya. Jadi ini kembali lagi ke sini. Jadi kalau mau lihat reaksi yang diklik ini, kamu mau lihat gaya batang ini, ya. Kalau misalnya ini gambarnya numpuk-numpuk nih, bingung. Ini 6, berapa nih? Terus ini berapa nih? 8,7. Kan nggak kelihatan nih gambarnya numpuk. Nah, kalau ingin tahu nilai detailnya, itu diklik kanan di batangnya, ya. Nah, ini akan tergambar. Nah, ternyata batang ini batang apa berarti tadi, ya? Batang AD, ya. Batang AD nilainya gaya batangnya min 5,75, ya. Kalau kita ingin tahu batang ini, batang AC,
berapa gaya batang yang ini? Oh, ternyata nilainya 0. Ya, nah itu kalau cara melihat gaya batang. Kalau cara melihat reaksi di sini ya. Ini berarti reaksi VA 5,85, reaksi HA 0,3 ke kanan, reaksi VB 3,75 ton ke atas, reaksi HB 7,5. HB ini 7,5 ke kiri, dikurangi 0,3 berarti 7,2 ya. Nah itu sama dengan total gaya horizontal yang ada di sini. Tadi gaya horizontalnya berapa ya? 1,8, 1,8 dan 3,6 kan? Kalau dijumlah kan 7,2. Nah ini kan jumlahnya 7,2 ke kiri, horizontalnya 7,2 ke kanan, berarti sudah klop ya. Yang vertikal ini kalau dijumlah berapa? 8, berarti 9,6. 9,6. Tadi berapa? Vertikalnya 2,4, 2,4, 4,8. Berarti sama dengan 9,6. Ini kalau dijumlah sudah 9,6 kan ke atas. Berarti sudah seimbang ya. Nah, itu materi perkuliahan minggu ke-10 setelah selesai UTS. Harapannya kalian yang belum mengerjakan tugas-tugas, baik itu tugas 1, tugas 2, maupun UTS yang hasilnya misalnya nanti hasilnya kurang memuaskan, ada yang salah. Nah, kalian bisa cek jawaban kalian itu benar atau tidaknya menggunakan aplikasi SAP 2000 versi student. Coba di searching aja, download SAP 2000 versi 7.4 ya, mudah-mudahan bisa dapat karena saya nggak bisa share software aplikasinya lewat blog ya, lewat email pun juga nggak bisa karena isinya di CD-nya cukup banyak ya. Bagi yang sempat ke kampus mungkin nanti saya bisa pinjamkan CD-nya ya. CD-nya itu seperti ini. Bentar ya. Nah, ini CD-nya ya. CD ini didapat dari bukunya Bapak Wiryanto, yaitu aplikasi rekayasa konstruksi dengan SAP 2000. Nah, kalau kita beli buku itu di dalamnya ada CD ini. Tapi sayangnya buku itu sudah tidak terbit lagi. Mungkin kalau kalian mau dapatkan, kalian bisa pergi ke Universitas Pelita Harapan dengan mencari dosen Bapak Wiryanto. Mungkin beliau masih punya CD SAP 2000 versi studentnya nanti ada di dalam buku tersebut, karena buku tersebut sudah lama memang tidak terbit lagi. Dulu dijual di Gramedia, tapi sekarang sudah nggak ada kalau dicari ya. Kalau enggak kalian bisa pinjam yang kebetulan sempat ke kampus, nanti bisa pinjam di kampus ya. Jadi diinstal dulu, nanti bergantian di laptop. Begitulah materi kuliah hari ini, minggu ke-10 ya. Nanti saya share untuk materi perkuliahan minggu 10. Nah, mudah-mudahan kalian bisa ikutin video yang nanti ini saya share. Harapan saya setelah kalian mempelajari ini, nanti pada saat pertemuan di minggu ke-10, kita tinggal tanya jawab ya. Jadi nanti Zoom-nya itu dipakai buat tanya jawab, tidak belajar. Jadi karena kalau Zoom-nya dipakai buat belajar itu nggak efektif ya, keburu habis, materinya belum selesai. Ya, jadi pada saat tatap muka Zoom kita cukup hanya tanya jawab saja. Ya, baik, saya akhiri materi perkuliahan kali ini. Harapan saya bisa diterima dan dipahami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.